Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok kecil. Yang pertama itu mengenai pengertian komunikasi kelompok kecil. Menurut Shaw tahun 1976 ada 6 cara untuk mengidentifikasi suatu kelompok. Berdasarkan hal itu, kita dapat mengatakan bahwa komunikasi kelompok kecil adalah suatu kelompok individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu komponen ini hilang, individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, tujuan personal. Alasan orang untuk mengikuti kelompok dapat dibedakan atas 4 kategori utama, yaitu hubungan sosial, penyaluran, kelompok terapi, dan belajar. Yang pertama, hubungan sosial. Kita sering terlibat dalam komunikasi kelompok kecil agar dapat bergaul dengan orang lain, misalnya minum kopi bersama-sama, pesta, atau tempat orang-orang berkumpul bersama dan bercakap-cakap satu sama lain. Bila kita berkumpul pada kelompok kecil untuk tujuan hubungan sosial, tujuan kita adalah untuk memperkuat hubungan interpersonal dan menaikkan kesejahteraan kita. Kelompok-kelompok yang demikian memenuhi kebutuhan interpersonal kita untuk kasih sayang dan merasa diikut sertakan. Yang kedua yaitu penyaluran. Kelompok kecil memberikan kemungkinan untuk menyalurkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, perasaan takut, keluhan, maupun harapan dan keinginan kita. Bila kita mempunyai satu kesempatan membiarkan orang lain mengetahui perasaan kita tentang sesuatu, kita sering merasa lega atau bebas dari ketegangan. Tujuan ini biasanya dilakukan dalam suasana yang mendukung adanya pertukaran pikiran atau pertengkaran sengit, atau dalam diskusi keluarga di mana keterbukaan diri adalah tepat. Yang ketiga yaitu kelompok terapi. Biasanya digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap mereka atau tingkah laku dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Yang keempat yaitu belajar. Alasan umum orang mengikuti kelompok kecil adalah belajar dari orang lain. Belajar terjadi dalam bermacam-macam setting atau pengaturan. Asumsi yang mendasari belajar kelompok adalah ide dari dua arah. Yang kedua yaitu tujuan yang berhubungan dengan perkembangan pekerjaan, yang terbagi juga dua, yaitu yang pertama perbuatan atau pembuatan keputusan. Orang-orang yang berkumpul bersama-sama dalam kelompok untuk membuat keputusan mengenai sesuatu, mendiskusikan alternatif dengan orang lain, membantu orang memutuskan mana pilihan terbaik untuk kelompok. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Masalah yang mereka usahakan menyelesaikan mencakup bagaimana menyempurnakan produksi, bagaimana menyempurnakan hubungan yang kurang baik. Yang ketiga, kita membahas tentang karakteristik komunikasi kelompok kecil. Karakteristik kelompok kecil ada beberapa. Yang pertama yaitu mempermudah pertemuan ramah tamah. Yang kedua yaitu personality kelompok. Bila sekelompok orang datang bersama-sama, mereka membentuk identitas sendiri yang menjadikan personality kelompok. Karakteristik yang ketiga adalah kekompakan, yaitu daya tarikan anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Karakteristik yang keempat adalah komitmen terhadap tugas. Aktivitas individu lainnya dalam kelompok yang dekat hubungannya dengan komitmen adalah motivasi. Karakteristik yang kelima adalah besarnya kelompok. Kelihatan cukup sederhana, tapi besarnya kelompok itu mempunyai beberapa percabangan penting dalam kelompok. Kemudian norma kelompok adalah aturan dan pedoman yang digunakan oleh sekelompok itu sendiri maupun beberapa faktor eksternal di luar kelompok. Saling bergantung sama lain. Yang paling penting, anggota kelompok bergantung sama lain
untuk beberapa tingkatan tertentu dan paling kurang pada seseorang lainnya. Yang keempat yaitu membahas tentang variabel kunci kelompok kecil. Variabel kunci kelompok kecil ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah variabel yang berhubungan dengan input kelompok dan proses transformasi kelompok. Beberapa di antara faktor kunci tersebut akan dibicarakan pada bagian di bawah ini. Yang pertama yaitu peranan berdasarkan fungsi. Para peneliti kelompok yang dinamis mengidentifikasikan dua peranan utama dari anggota kelompok, yaitu peranan tugas dan peranan untuk pemeliharaan. Peranan tugas berhubungan dengan penyelesaian tujuan yang segera dari kelompok seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau merencanakan suatu proyek. Pemeliharaan berhubungan dengan perasaan anggota kelompok. Kelompok mungkin gagal memperhitungkan kebutuhan sosio atau emosional yang sangat halus yang dapat mempersulit interaksi dalam kelompok. Yang kedua yaitu tingkah laku. Mengambil inisiatif seperti menentukan apa masalah yang akan dibahas, menentukan aturan dalam komunikasi kelompok, dan mengembangkan ide. Yang kedua yaitu memberikan dan mencari informasi, misalnya bertanya atau memberikan pendapat. Yang ketiga mencari dan memberikan pendapat seperti bertanya dan memberikan pendapat. Yang keempat yaitu mengelaborasi dan menjelaskan seperti memberikan informasi tambahan tentang saran dan ide tertentu. Yang kelima yaitu orientasi dan ringkasan seperti meninjau kembali ke pokok-pokok penting dalam usahawan, memberikan pengarahan atau bimbingan dalam diskusi. Dan yang keenam yaitu mengecek apakah kelompok sudah siap untuk membuat keputusan. Yang ketiga yaitu tingkah laku pemeliharaan. Yang pertama, mengharmoniskan kelompok seperti menyelesaikan perbedaan dan mengurangi ketegangan komunikasi kelompok, kadang-kadang dengan membuat humor. Yang kedua yaitu mencari jalan tengah seperti menawarkan jalan tengah pada isu atau perubahan posisi. Yang ketiga, memberikan sokongan dan semangat seperti menghargai, setuju, menerima kontribusi yang lain. Yang keempat yaitu menjaga lalu lintas komunikasi seperti mempermudah interaksi di antara anggota. Yang kelima yaitu menentukan standar dan tes seperti pengecekan kemajuan kelompok, perasaan orang, norma kelompok, kesukaran, menilai jalannya komunikasi kelompok. Yang kelima yaitu ada manfaat komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, pengambilan keputusan bersama. Ketika anggota kelompok berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka dapat mengajukan pertanyaan, menilai ide secara kritis, dan mengemukakan alternatif atau sudut pandang yang mungkin belum dipertimbangkan oleh anggota individu. Oleh karena itu, anggota kelompok sering kali membuat keputusan dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu sumber daya. Tidak ada satupun anggota kelompok yang memiliki semua pengalaman, keterampilan, waktu, dan bakat untuk membantu kemajuan kelompok atau mencapai tujuannya. Bersama-sama mereka dapat membawa sumber daya mereka sendiri dan mengakses jaringan sumber daya lain untuk memberi manfaat bagi kelompok. Yang ketiga yaitu sinergi. Sinergi mengacu pada gagasan bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan kata lain, interaksi antara anggota kelompok dapat menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh anggota individu jika bekerja secara terpisah. Yang kelima yaitu ada paparan ide. Paparan ide ini menjadi bagian dari kelompok kecil, dapat memperluas perspektif anggota ketika mereka berbagi ide dan mendengarkan satu sama lain. Setiap anggota kelompok akan membawa bidang pengalaman dan latar yang belakang yang unik, dan ketika keberagaman pendapat, ide, dan sudut pandang dibagikan, setiap anggota dapat belajar dan berkembang. Pada akhirnya, terpapar pada ide-ide dan perspektif baru dapat mengarahkan anggota kelompok untuk membuat keputusan dan kemajuan yang lebih etis. Baiklah, hanya sekian dari saya. Apabila ada salah, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.